Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Wahyudin, aku moderator dan pemateri. Di sini saya ingin menjelaskan, presentasikan materi tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial budaya. Sebelum itu, next Ben, ya, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota saya, yaitu pertama ada Muhammad Rifki Padilla, yang kedua ada Andi Reza Patuhrizi, terus ada Benedictus Mikael, terus ada Muhammad Firly Kasyari, dan yang terakhir itu saya Maulana Warsidin. Next. Ah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Agendanya itu ada topik pembahasan, ada implementasi wawasan Nusantara. Iya, itu. Untuk yang pertama ini adalah implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial budaya, yang artinya untuk arti budaya memiliki arti segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan manusia, karena manusia tidak hanya bekerja dengan budinya, tetapi dengan cita, rasa, dan kehendaknya. Terus selanjutnya ada sosial budaya. Sosial budaya merupakan salah satu aspek kehidupan nasional yang berhubungan langsung dengan sosial di antar anggotanya. Yang ketiga ada kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali suku, budaya, dan warisan. Contohnya seperti sejarah Wali Songo dan Candi Borobudur. Selanjutnya, Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap, dan bertindak. Mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Selanjutnya saya akan membacakan komunikasi. Komunikasi, tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu mencapai iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa, sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Menjelaskan tentang edukasi yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pendidikan karir di semua strata dan aspek profesi, penataran, kursus, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. Integrasi, tujuan yang ingin dicapai dari permasyarakatan atau sosialisasi wawasan Nusantara. Melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia, baik pada saat ini maupun di masa mendatang, dan akan mendapatkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional. Implementasi dari wawasan Nusantara, masyarakat Indonesia terbentuk ciri kebudayaan yang sangat beragam mulai dari suku budaya dan warisan budaya. Kebudayaan masyarakat saling tercampur sama-sama mempunyai unsur penting, yaitu 1. Sistem religi dan upacara keagamaan. 2. Sistem kemasyarakatan dan organisasi. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa, keserasian. 6. Sistem mata pencaharian. 7. Sistem teknologi dan peralatan. 1. Sistem religi dan upacara keagamaan adalah Kyodranigrad mendefinisikan religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercayakan menjadi keyakinan secara mutlak. Suatu umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dunia gaib, antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya, yang dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kekerabatan oleh yang menganutnya. Banyak sekali sistem religi yang dianut oleh bangsa kita, mulai dari anisme, dianisme, hingga munculnya agama bumi dan agama langit. Semua itu adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat bangsa kita. 2. Ke sistem masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, merupakan sekelompok masyarakat yang dianggotakan merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi ya meliputi kekerabatan, asosiasi, dan perkumpulan sistem kenegaraan, sistem kesatuan, dan perkumpulan. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang sistem pengetahuan. Memberikan pemahaman mengenai tingkat kecerdasan suatu masyarakat dengan konteks, ruang, dan waktunya. 4. Bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang, arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang menggunakan bunyi sebagai alatnya. Menurut Harun Rashid, Mansur, dan Suratno, tahun 2009 halaman 126, bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunaannya sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. Sedangkan bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hasan Alwi, tahun 2022 halaman 88, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. 5. Keserasian. Tata kehidupan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar warga dan antar komunitas masyarakat lokal. Keserasian sosial dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan dalam masyarakat. Hal ini yang kemudian menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Adanya keserasian atau keselarasan dalam berbagai macam perbedaan pada masyarakat disebut juga dengan integrasi, sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Melalui proses integrasi sosial, segala bentuk keteraturan sosial mengenai hukum, budaya, arti pendidikan, dan sebagainya akan mudah dilakukan. Jadi, integrasi sosial dapat dipandang sebagai suatu elemen yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial pada masyarakat. 6. Sistem mata pencaharian. Pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan atau pekerjaan atau pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari. Misalnya pencaharian penduduk desa itu berani. Dengan kata lain, sistem mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai Sistem teknologi dan peralatan merupakan sistem pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, dan material, dan prosesnya membantu manusia untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya peralatan pertanian, peralatan menangkap ikan, berburu, dan peralatan perabotan rumah tangga, dan yang lainnya. Jadi selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan hari ini adalah di atas memperoleh bahwa kita dapat memperoleh wawasan Nusantara dari sudut pandang dari sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam bidang sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara akan melahirkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilandasi dengan falsafah negara Republik Indonesia serta suatu negara tersebut, dan upaya kita untuk bagaimana melestarikan dan menjaga supaya budaya tersebut bertahan tidak menjadi kekayaan maupun kelebihan bagi negara lain. Saran dari kelompok kami yaitu seharusnya sebagai warga Indonesia kita mengimplementasikan wawasan Nusantara di segala bidang dan aspek kehidupan agar senantiasa tercipta kerukunan dan keharmonisan antar sesama warga negara Indonesia yang dengan diharapkan dapat lagi ke depannya. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.